Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para asatid, pengurus Masjid Agung Surakarta, hadirin wal hadirat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini masih memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita semua hadir salat berjamaah, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang ahli ilmi wa ahli Quran, orang-orang yang husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari Allah dari segala bala dan musibahnya, dijadikan kita, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada kajian tafsir, masih sama surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kaifa takfuruna, kaifa takfuruna, hale kaya apa padha kufur sira kabeh ya ahla Mekah, ya penduduk Mekah, kufur billahi ing Allah. Wa kuntum amwatan ay qad kuntum, tegesi teman-teman ana sira kabeh iku amwatan pira-pira wong mati. Nutfan tegesi mani fil aslabi ing dalam pira-pira wegas, apa ing dalam pira-pira sulbi. Fa ahya mukun nguripaken sapa Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalam pira-pira rahim, wad dunya lan ing dalam dunya, binafirruhi kelawan niyupaken roh fikum ing dalam sira kabeh. Wal istifhamu kaifa takfuruna, lafat kaifa. Wal istifhamu utawi istifham iku lita'jibi krana are gawakaken min kufrihim saking kufri alladzina ma'a qiyamil burhani semertane netepi dalil aulit taubihi utawa meleh-melehaken. Summa yumitukum mukunule mati akan sapa Allah kum ing sira kabeh endan tihai ajalikum, mati ing dalem nalekane tutuke pira-pira ajal sira kabeh. Summa yuhyikum mukunule nguripaken sapa Allah kum ing sira kabeh bil ba'si kelawan nangiake saking kubur. Summa ilaihi makonole maring Gusti Allah turja'una den balekaken sira kabeh, ay turadduna tegese den balekaken sira kabeh ba'dal ba'si ing dalem sakwise tangi
saking kubur, fayujazikum mukunuli malas sapa Allah kum ing sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Di sini ayat ini menjelaskan bagaimana Allah itu takjub, kaget. Kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian itu kufur billahi terhadap Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum, sementara kalian itu semuanya mati. Ainutfan fil aslabi, maksudnya mati itu benda mati. Benda mati itu berupa apa? Nutfan, yaitu berupa sperma sebelum diwujudkan ke alam dunia. Fil aslabi, yang masih ada di dalam sulbi-sulbinya orang tua kita. Keadaan demikian itu kemudian fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian fil arhami, di dalam beberapa rahim, rahimnya ibu. Wad dunya, kemudian dilahirkan ke dunia. Binafkhir ruh, dihidupkan oleh Allah yang awalnya berupa nutfah, berupa mani, kemudian dibentukkan wujud oleh Allah binafkhir ruh fikum, kemudian Allah meniupkan ruh di dalam diri kalian. Ini kembali kita menoleh ke belakang, ayat-ayat yang sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya ini bagian daripada nikmatul ijad, nikmat Allah menciptakan kita semua ke dunia, itu namanya nikmat ijad, nikmat diwujudkannya kita ke dalam dunia ini. Allah takjub, kaifa takfuruna billahi wa kuntum anwatan, bagaimana mungkin, kok bisa kalian itu kufur kepada Allah sementara kalian itu berupa mani yang Allah hidupkan, fa'ahyakum, yang Allah hidupkan dengan meniupkan ruh. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kembali. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah dikembalikan. Ini proses, ayat ini menunjukkan proses kejadian manusia, bahwasanya Allah menciptakan manusia dari nutfah, dari mani, kemudian Allah hidupkan ke di dalam rahimnya ibu. Ya. Jadi awal manusia, awal daripada orang-orang hidup, awal daripada kita semua adalah nutfah fil aslab, yaitu berupa sperma yang masih ada di dalam sulbi-sulbinya orang tua kita. Makanya ini bisa menjadikan kaidah, ya, sebagaimana kita tahu yang lebih dulu antara ayam dengan telur apa? Telur keluar dari ayam, ayam keluar dari telur. Lah dhisik pundi ayam kali telur? Dhisik ayam. Ngopo? Mergo telur metu saka ayam. Oh, dhisik telur, mergo apa? Ayam metu saka telur. Mumet. Nah, ayat ini menjadi kaidah, menjadi acuan bahwasanya yang pertama kali sesuatu yang hidup itu adalah benda mati. Pertama kali nutfah, ya, sperma itu mati apa hidup? Mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Antara telur dengan ayam yang mati apa?
Telur. Berarti telur sih. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan jadi ayam. Jadi setiap yang hidup itu awalnya adalah mati. Makanya itulah nikmat ijad. Jangan ditelusuri dari keluarnya mumet nanti. Ayam keluar dari telur, telur keluar dari ayam, terus sing dising. Kita kembali kepada Al-Qur'an. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Allah hidupkan. Allah hidupkan di mana? Fil arham, yaitu di dalam rahimnya ibu. Rahim itu adalah suatu nama Allah, yaitu Rahman Rahim, yang diletakkan di dalam diri seorang ibu. Makanya ibu itu mulia, karena di situ ada nama Allah. Di antara organnya ibu itu ada nama Allah, yaitu rahim. Rahim itu adalah tempat yang paling aman di dunia. Bawah tanah aman, tidak ada tempat yang lebih aman daripada rahim. Karena rahim itu satu kali buka kemudian tutup, tidak buka lagi sampai anak itu lahir. Jadi tidak ada istilah ke orang hamil itu nambah kuping, nambah hidung, itu tidak ada. Bojone hamil telu pitung sasi nambah hidung, tidak ada. Rahim itu buka sekali tok. Ya, setelah nutfah itu masuk kemudian ditutup sampai bayi itu lahir. Makanya tempat yang paling aman. Tidak akan ada bakteri, tidak akan ada apa di situ. Tidak akan ada penyakit. Fil arham. Kemudian Allah hidupkan fil arham, di dalam rahim-rahimnya ibu. Selama 9 bulan. Jadi orang hamil itu minimal 7 bulan atau 6 bulan. Standarnya orang hamil itu 9. Maksimalnya orang hamil itu 4 tahun. Tapi jarang ya, 4 tahun. Tapi ada. Imam Syafi'i itu 4 tahun dalam kandungan. Biasanya kalau orang di dalam kandungan itu lama, orangnya cerdas. Cerdas ya. Sebaliknya yang kurang dari 9 bulan biasanya pikirannya lemah. Makanya di antara riyadhahnya Syekh Idris, abahnya Imam Syafi'i itu, selama Imam Syafi'i itu ada di dalam kandungan, abahnya itu riyadhah, tirakat, puasa selama istrinya hamil. Berapa? 9 bulan? Enggak, 4 tahun. Ya, sehingga metu Imam Syafi'i. Ya, karena bapaknya ora udat-udut, ora poso. Metu Imam Syafi'i. Fa ahyakum fil arham wad dunya, kemudian Allah hidupkan di dalam rahim, wad dunya, dan juga di alam dunia, binafhir ruh, kelawan meniupkan ruh ke dalam anak itu. Wal istifhamu litajib min kufrihim ma'aqiyamil burhan. Allah itu takjub kepada ahli Mekah, penduduk Mekah yang masih kufur kepada Allah. Mereka itu tidak sadar, kata Allah, bahwasanya mereka itu berupa benda mati, yaitu berupa nutfah. Kemudian Allah hidupkan. Kok yo ramatur nuwun. Ibaratkan wong koyo ngene. Wong wis tele-tele, wong wis arep wis tidak bisa makan, tidak bisa kerja, orang itu sudah, kemudian ada orang bantu, setelah dibantu kok ya ora matur nuwun. Pasti orang bantu itu kebangetan kok ora matur nuwun. Atau bahkan ngonek-ngonek ke sing bantu. Takjub ndak sing bantu kira-kira? Takjub, wah tak bantu. Wis tak api-api ke kok malah ngonek-ngonek ke aku. Jadi kaget. Allah juga seperti itu. Allah kaget, kenapa mereka itu masih kufur kepadaku, kata Allah, sementara aku hidupkan mereka dari benda mati. Makanya di dalam Al-Quran ada 2 istilah mayit. Di dalam Al-Quran itu ada mayyitun, pakai tasdid, mayyitun, ada maitatun ya.
Itu penggunaannya beda. Tatkala di sini dikatakan kuntum amwatan, maitun itu jamaknya amwat. Amwat itu jamak taksir. Kalau mayyitun itu untuk manusia yang rohnya berpisah. Berarti apa? Mati. Mayyit itu untuk manusia yang mati. Kalau selain manusia itu namanya maitah. Seperti binatang itu maitah, bukan mayit. Mana mayitnya wedus? Tidak ada mayitnya wedus, mayitnya jaran, tidak ada. Jadi kalau selain manusia itu namanya maitah, bukan mayit, maitah. Tidak pakai tasdid, pakai sukun iyanya. Maitatun. Maitatun itu mana asalnya bangkai. Ya. Kalau manusia mayyitun, yaitu roh, berpisahnya roh dengan badan itu namanya mayyitun. Nah di sini kuntum amwat, tidak ada roh. Ya. Fa ahyakum fil arham, manusia itu mengalami dua kematian, mengalami dua kehidupan. Tapi mati pertama para ulama tidak sepakat diarani mati karena memang bendanya belum hidup. Seperti nutfah, seperti tanah, manusia diciptakan dari tanah. Itu adalah barang yang memang tidak pernah hidup. Ya. Akan tetapi ulama berpandangan lain, fahyai tanasnataini wa amit nasnataini. Atau dalam ayat amit natas nataini wa ahyas tanah nataini. Jadi ada mati dua kematian, dua kehidupan. Mati pertama mati sebelum diciptakan, yaitu berupa nutfah atau berupa tanah. Kemudian setelah itu dihidupkan oleh Allah di dalam rahim. Kemudian setelah dihidupkan summa yumitukum. Kemudian dimatikan lagi oleh Allah indantihai ajalikum, tatkala ajalnya sudah tiada. Jadi mati sebelum diciptakan itu benda mati maksudnya. Kemudian fa'ahyakum dihidupkan oleh Allah menjadi manusia di dalam rahim, kemudian dihidupkan ke dunia. Setelah kontrak ente summa yumitukum. Kemudian Allah matikan. Ya. Setelah Allah matikan summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Kapan dihidupkannya? Bil ba'si, yaitu tatkala yaumul ba's, hari kebangkitan. Itu namanya dua kematian dan juga dua kehidupan. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah, summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan lagi manusia itu kepada Allah. Makanya manusia itu diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Jadi unsur tanahnya itu ada. Walaupun dari segi faktor kita katanya manusia diciptakan dari tanah. Kenapa kok kalimatnya di sini kuntum anwatan nutfan fil aslab? Kenapa katanya dari mani, dari sperma? Kemudian katanya dari tanah. Maksudnya begini. Awal penciptaan Nabi Adam ya, dikatakan bahwasanya inna masala Isa indallahi kamasali Adam ay khalaqahu min turab. Atau bahasanya iblis khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Dari tanah apa Nabi Adam itu diciptakan? Pertama kali Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang di situ dikatakan khalaqtahu min tin, atau bahasa lain di dalam Al-Qur'an min solsolin kal fakhor, yaitu dari tanah yang garing yang kayak tembikar. Kemudian kenapa di sini dikatakan kuntum amwat? Kemudian dari sulbi ya, min dzurriyyati Adam itu diambillah oleh Allah min duhrihi, dari sulbinya Nabi Adam, yaitu nutfah. Dari setiap nutfah, setiap mani yang dijadikan oleh Allah menjadi manusia, itu tetap ada unsur tanahnya. Tanah apa? Tanah yang dulu diciptakan. Makanya Nabi Adam itu diciptakan dari semua tanah yang ada di dunia ini.
yang sehingga keturunannya menyebar ke seluruh tanah. Apa yang dimaksud summa yuhyikum summa ilaihi turja'un? Kemudian Allah hidupkan di yaumul ba'ats, kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan lagi kepada Allah. Nah, ini ada beberapa ulama yang menjelaskan seperti ini. Ini logis. Manusia itu diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Jadi tanah yang dikembalikan oleh Allah, tanah yang diciptakan orang itu. Umpama ada orang Jawa Timur diciptakan dari tanah Jawa Tengah, dia matinya pasti di Jawa Tengah, nggak bakalan di Jawa. Makanya di situ yang dimaksud dikembalikan ke tanah, yaitu dikembalikan ke tanah yang diciptakan dia. Umpamanya tanahnya Wonogiri, pasti dia matinya di Wonogiri, nggak bakalan di Solo. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dan akan dikembalikan ke tanah. Kau andaikan orang Indonesia diciptakan tanah Arab, pasti dia matinya di Arab. Makanya tidak sedikit orang Indonesia meninggal di Arab. Berarti itu sudah tanah yang diciptakan dia, itu tanah Arab. Itu yang dimaksud dikembalikan ke tanah, itu seperti itu. Turadduna ba'dal ba'di fayujasikum bi'amalikum. Untuk apa Allah hidupkan kembali daripada manusia yang sudah mati, sudah puluhan tahun, ribuan tahun, dihidupkan kembali oleh Allah, fayujazikum bi'amalikum, karena untuk membalas, menerima pembalasan daripada amal-amal yang telah dilakukan di dunia. Itu tujuannya. Jadi fayujazikum bi'amalikum. Wa qala dalilan 'alal ba'si lamma angkaruh, dan ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia yang sudah ribuan tahun meninggal, bahkan tulang belulangnya sudah hancur sekalipun. Allah bisa mengembalikan lagi seperti utuh. Logikanya seperti apa? Ilmu itu kan logika, agama itu logika saja. Kok andaikan Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, ya, dari tanah yang belum berbentuk balung, belum berbentuk daging, belum berbentuk kulit, Allah mampu menciptakan itu. Kemudian setelah mati, acur itu kulit, acur itu balung, acur itu daging. Akan lebih mudah lagi bagi Allah untuk mengembalikan ke wujud asalnya. Kenapa? Karena dari unsur tidak ada saja Allah mampu, apalagi dengan media yang sudah ada. Itu akan lebih mampu lagi. Bahkan Nabiullah Isa alaihissalam yang terkenal dengan mukjizatnya mampu menghidupkan orang mati, ya. Ini Nabi Isa saja bisa menghidupkan orang mati yang sudah ribuan tahun. Di saat itu Nabi Isa ditantang, ya, oleh orang kafir, ditantang. Kok andaikan kamu betul-betul utusan Allah, kamu betul-betul punya mukjizat, tolong hidupkan orang yang sudah mati, aku akan masuk Islam. Dihidupkan oleh Nabi Isa. Dihidupkan oleh Nabi Isa, biiznillah orang itu hidup, bangkit dari kuburnya, ya. Setelah bangkit dari kuburnya, apakah orang itu menjadi bertauhid? Tidak. Apa yang dia katakan itu kan baru mati Isa. Dia baru mati. Mungkin saja di kuburnya dia belum mati. Mungkin dikubur hidup-hidup. Coba kau hidupkan anaknya Nabi Nuh, yaitu Syed, ya. Anaknya Nabi Nuh, dari Nabi Isa ke Nabi Nuh jaraknya berapa ribu tahun. Coba hidupkan anaknya Nabi Nuh, Syed. Kok andaikan kamu bisa menghidupkan itu, aku percaya engkau adalah utusan Allah. Betul. Biiznillah anaknya Nabi Nuh itu dihidupkan oleh Nabi Isa. Kaget. Kenapa? Karena Nabi Isa tahu meninggalnya Syed itu adalah masih muda. Pas meninggalnya masih muda.
Akan tetapi setelah bangkit dari kubur dadi ubanan, jenggotan uban kabeh, kumisnya putih kabeh. Ditanya oleh Nabi Isa, "Kenapa kau jadi begini? Bukankah kau meninggal masih muda?" Apa jawabannya Nabi Isa? Apa jawabannya Sid? "Aku kaget, tak kirain wis kiamat. Kok aku dibangkitkan, dihidupkan lagi, tak kirain sudah kiamat." Nabi Isa saja yang makhluknya Allah, yang baru nabinya Allah, mampu menghidupkan orang yang sudah ribuan tahun meninggal. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dikatakan turadduna ba'dal ba'si. Ini menjadi dalil juga, qala dalilan 'alal ba'si lima angkaru. Karena orang-orang kufar itu banyak yang ingkar terhadap yaumul ba'ats. Tetapi bagi orang Islam tidak mungkin. Kenapa? Karena yaumul ba'ats itu bagian daripada keimanan. Hari kiamat itu bagian daripada keimanan, percaya kepada adanya kiamat. Oleh karenanya di antara proses kiamat itu adalah yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Untuk apa? Fayujazikum bi'amalikum, yaitu untuk menerima balasan daripada amal-amalnya. Huwallazi khalaqalakum, huwa utawi Allah iku alladzi dat khalaqu kang dadiaken sapa alladzi lakum maring sira kabeh dadiaken ma ing barang fil ardi kang ana ing dalem bumi, ayal ardi tegesi bumi, wa malan barang fiha kang tetep ing dalem ard jami'an halis kabehane. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu yang ada di atas bumi semuanya tanpa terkecuali, semuanya jami'an litantafi'u bihi wa ta'tabiru. Apa tujuannya Allah menciptakan isi daripada bumi? Ini bukan penciptaan bumi sudah rampung kemarin. Menciptakan sesuatu yang ada di dalam bumi, sesuatu yang ada di atas bumi, dan juga apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di atasnya. Tujuannya apa Allah? Litantafi'u bihi wa ta'tabiru. Yang pertama, biar kita mengambil manfaat dengan tumbuh-tumbuhan, dengan bercocok tanam, dan juga dengan berdagang, dengan sungai, dengan ikan, nelayannya dan segala macam. Di samping itu wa ta'tabiru, dan juga biar menjadi iktibar, menjadi renungan bagi kita bahwasanya Allah itu mempunyai ayat yang fil kaun, yang ada di atas bumi ini, atau yang bahasa lain yaitu ayat yang tidak tertulis, tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak tertulis, yaitu alam dunia ini. Tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Allah yang tertulis yaitu berupa Al-Quran. Nah, keduanya ini menjadi iktibar. Kita merenung bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada lautan, menciptakan sungai. Ini seharusnya menjadi iktibar bagi kita, menjadi renungan bagi kita. Ikan setiap hari ditangkap tapi tidak pernah habis. Matahari setiap hari dipakai tapi tidak pernah ngecas ya. Kebayang tidak kalau matahari perlu dicas? Kebayang tidak kok andaikan setiap hari kita itu dapat tagihan sungko malaikat, tagihan koyok PLN, entek piro ya bro. Malam kita bayar, siang gratis. Ini seharusnya menjadi renungan bagi kita. Kita menjadi iktibar daripada alam ini. Kemudian summastawa ba'da khalqil ardi ay qasada. Summastawa makono linejo sapa Allah ba'dal khalqil ardi yang dalam sawise dadiaken bumi, ay qasada tegese nejo sapa Allah ila sama maring langit. Kemudian setelah Allah menciptakan bumi dan semua yang ada di dalamnya, kemudian Allah menuju ke langit. Menuju itu bukan sama seperti menujunya manusia menuju ke kelewer. Jangan samakan manusia menujunya Allah, bermaksudnya Allah pada ke karo wong melaku nang kelewer. Jangan. Maksudnya qasada ai fil irtifa, qasada fil qudrah, qasada fil khalqi, bermaksud menciptakan langit, bukan menuju langit,
tapi setelah menciptakan bumi kemudian bermaksud menciptakan langit, begitu maksudnya. Bukan berjalan koyok menungso menuju langit, enggak ya. Allah itu mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Jadi jangan disamakan dalam bentuk apapun. Kemudian fasawwahunna, kemudian Allah menjadikan langit. Ad-dhamir yarji'u ila sama. Dhamir di dalam lafaz fasawwahunna, yaitu hunnah yang merupakan jama', itu kembali kepada lafaz as-sama' li'annaha fi ma'nal jam'ih, karena as-sama' itu maknanya jama' walaupun lafaznya mufrad ya. Itu namanya isim jama'. Kemudian sab'a samawat fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah ciptakan daripada langit yaitu sab'a samawat, 7 langit ya, 7 langit. Kalau Ibnu Abbas yang dimaksud 7 langit apa 7 lapis, apa 7 tingkatan? Ibnu Abbas mengatakan ba'duhum fawqa ba'din ya. Jadi langit satu itu fawqa ba'din, di atasnya langit yang lain, terus di atasnya langit yang lain. Bagaimana lapisannya? Wallahu a'lam ya. Yang jelas antara langit satu dengan yang kedua itu sudah berlapis, bertingkat, makanya dikatakan ba'dun fawqa ba'din. Kemudian ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya antara langit satu, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan langit yang satu dengan langit yang kedua itu perjalanan masiratu khamsami'ati amin. Andaikan berjalan dari langit satu ke langit kedua itu perjalanan 500 tahun jauhnya. Andaikan jalan, yang jalannya karo ngus-ngusan oke mendeki ya berarti 1000 tahun. Itu jarak, berarti fauqa ba'din. Jadi memang ada lapisan-lapisan, bahkan jaraknya perjalanannya sampai begitu jauhnya. Sab'ah samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa utawi Allah bikulli syai'in kelawan sekabehane suwiji-wiji ku alimun, dat kang alim, dat kang ngawruhi. Mujammalan wa mufassalan, Allah itu mengetahui dari secara ijmal, secara keseluruhan, dan juga secara perinci. Apa yang dimaksud secara keseluruhan, secara perinci? Allah itu tahu jumlah rambut yang ada di dalam kepala kita. Kita sendiri tidak tahu. Itu namanya tafsil. Allah tahu jumlah daripada iwak sing ono nang segoro. Itu secara tafsil. Perinciannya Allah tahu. Bahkan Allah tahu bilangannya bulu yang ada di wedhus itu Allah tahu. Yaitu namanya mufassalan. Mufassalan. Dan Allah juga tahu jumlahnya sopo sing ngaji ba'da subuh saat ini. Pengetahuan Allah itu bukan sekarang, bukan ini tanggal berapa? 13. Bukan sekarang pengetahuan Allah, tapi dulu zaman azali Allah sudah tahu bahwasanya pada hari ini, detik ini, di tempat ini kita akan berkumpul. Allah sudah tahu itu sejak zaman azali, bukan tahu karena mau nyawang sih. Ya nawak dhewe lah nyawang sih sapa iki lagi ngerti. Allah ndak. Makanya tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia. Semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah. Oh kebetulan aku lewat nang Masjid Agung terus mampir salat subuh milu taklim sisa. Kebetulan menurut kita kebetulan. Menurut Allah ndak ada yang kebetulan. Jangankan itu, kita berkedip pun itu tidak ada yang kebetulan. Bahkan kita ambekan pun tidak ada yang kebetulan ya. Allah sudah tahu berapa ambekan kita masuknya tiap hari ya. Awak dewi mudeng piro ambekan tahu ngitung, coba hitungan nganggo kalkulator mulai jam 6 pagi sampai jam 6 besok piro 24 jam. Kalau di dalam kitab Rimah itu dijelaskan ambekan yang menungso itu sehari semalam itu 16.000. Yen beten ngandel manghitung. Summastawa ila sama.
Wadhkur ya Muhammad idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wadhkur lan elinga sira Muhammad ya Muhammad idz qala ing dalem nekane ngucap sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat ngucap inni sak temene ingsun iku ja'ilun dat kang dadiaken fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing khalifah. Ayyahlufuni tegese arep dadiaken fintang fi di ahkami ing dalem ngerampungke atau ngelestarekake pira-pira hukum ingsun biha ing dalam ardun wa huwa utawi khalifah ya. Iku Adam Nabi Adam. Ini bab lain atau pembahasan lain, qadiyah lain di dalam istilah kitab. Ingatlah Muhammad tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi yaitu seorang khalifah. Yuhlifuni fi tanfidi ahkami. Siapa khalifah itu, untuk apa tujuannya? Yukhlifuni fi tanfidi ahkami, untuk menggantikanku di bumi. Di bumi ya, untuk menggantikanku di dalam melaksanakan hukum-hukumku, fi tanfidi ahkami, melaksanakan daripada hukum-hukum Allah. Apakah itu menjadi gantinya Allah? Enggak, hanya pelaksana saja, biar hukumnya Allah berjalan di bumi. Lah yen rene wong sapa sing arep nglakoni hukume Gusti Allah? Sing arep salat sapa? Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu, qalu malaikat itu menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan, ataj'alu ana kota bakal dadiaken sapa panjenengan fiha ing dalam ardun man ing wong yufsidu kang bakal ngerusak sapa man fiha ing dalam ardun. Maksudnya ngerusak bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat, wa yasfikulan miliaken sapa man ad-dima ing getih ayurikuha bil qatli, dengan jalan mateni, kama fa'ala kaya oleh ngelakoni sapa Banul Jan anak keturunan jin, wa kanulan ono sapa Banul Jan fiha ing dalam ardun. Falamma afsadu maka ing dalem kene ngerusak sapa Banul Jan, arsala maka ngutus sapa Allah alaihi matasib Banul Jan al malaikata ing malaikat, fatarraduhu maka nolak sapa malaikat hum ing Banul Jan ilal jazairi maring pira-pira pulau wal jibali dan pira-pira gunung. Ini dialognya. Ini sering kita dengar ayat ini menjadi acuan daripada khalifah di bumi. Begini, saya jelaskan tentang masalah asbabul wurud, asbabun nuzul daripada ayat ini. Wa dzakur ya Muhammad ay wa idz qala rabbuka, ingatlah Muhammad tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di bumi yaitu Nabi Adam ya. Para malaikat mendengar daripada firman Allah itu setengah protes ya, setengah protes, tapi protesnya di dalam tafsir istilahnya dijelaskan protesnya protes lil inkisab ya, walil isti'lam, atufsidu fiha may yufsidu fiha, du Gusti napa jenengan badhe nyiptake manungsa sing bakal damel kerusakan dan bakal ciptake manungsa sing bakal paten-patenan. Ini kasabnya malaikat ya, kasabnya malaikat. Sebenarnya malaikat itu ngetokke kasabe saat ini. Jadi malaikat itu sudah memprediksi, walaupun saat itu hanya dhon, tetapi ada ulama yang mengatakan istiqlam ya. Artinya nopo jenengan badhe damel manungsa sing gawe kerusakan. Kerusakan piye maksudnya? Aibil ma'asi, berbuat maksiat di dalam dunia. Wa yusfikud dima, dan juga paten-patenan. Nah, ini kan manungsa ini belum ada ya. Manusianya belum ada, Adam belum diciptakan, tapi malaikat sudah memprediksi akan terjadinya kemaksiatan yang ada di bumi dan juga pembunuhan yang ada di bumi.
Ini merupakan kasabnya malaikat, terbukanya malaikat melihat daripada khalifah ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan tafsirnya wa yufsidu wa yusfikud dima ayurikuha bil qatli kama fa'ala banul jan. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan begini, kenapa malaikat protes? Ya, kepada Allah protes. Biasanya malaikat itu tidak pernah protes. Malaikat itu kalau dikonsolat karo Gusti Allah salat sampai kiamat. Ora tahu apa, ora tahu zikir, ora tahu ngaji Quran, ora tahu lion. Pokoknya konsolat salat. Ya. Umpama kon sujud, ya sujud. Ora tahu rukuk, sujud tok. Ora koyo awak dhewe. Ya. Kon sujud rukuk. Kon rukuk minggat. Ya, malaikat itu tidak satu tugasnya. Nah, akan tetapi kenapa di dalam babakan khalifah itu malaikat rotok ngeyel sidik? Padahal tidak pernah begitu malaikat. Malaikat itu tidak pernah protes Gusti Allah. Hanya kali ini saja malaikat wani, mungkin saking khawatir. Atufsidu fiha mayyufsidu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan merusak bumi? Ya. Kemudian apa? Di sini ditafsirkan kama fa'ala banul jan wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaika. Jadi sebelum Nabi Adam, penghuni bumi itu adalah jin. Ya. Ini menurut Qatadah, ya, awwalu ma khalaqallahu fil ardi al-jan. Pertama kali Allah ciptakan daripada makhluk di bumi itu adalah jin. Kemudian jin itu wa yufsiduna wa yaqtuluna ba'dahum ba'dah, saling paten-patenan di situ. Sebelum Nabi Adam. Nah, terinspirasi dari itulah malaikat-malaikat yang taat kepada Allah itu berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan merusak bumi sebagaimana jin-jin dulu? Jin-jin itu merusak, saling paten-patenan, merusak, gawe kerusakan di bumi. Kemudian setelah mereka itu membuat kerusakan, arsalallahu alaihimul malaikah. Allah mengutus malaikat, ya, untuk membunuh, untuk menghancurkan jin-jin itu. Kemudian jin itu fatarraduhu ilal jazair wal jibal, yang sehingga jin itu tersingkirkan sampai ke pulau-pulau terpencil, kemudian sampai ke bukit-bukit. Makanya yang menjadi tempat-tempatnya jin-jin adalah tempat-tempat angker-angker, pasti tempat terpencil. Karena itu asbabul wurudnya dulu, jin itu menguasai bumi, kemudian membuat kerusakan, kemudian Allah fa'arsalallahul malaika fatarraduhu ilal jazair wal jibal, yang sehingga Allah mengutus malaikat untuk memerangi jin itu, kemudian tersingkirkan jin itu kalah, kemudian lari ke pulau-pulau dan ke bukit-bukit. Nah, terinspirasi dari itu malaikat itu protes kepada Allah. Nopo ajeng damel melih Gusti, wong-wong sing gawe kerusakan. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah ada penghuni bumi, yaitu jin, yang membuat kerusakan, saling paten-patenan di bumi. Yang sehingga keluarlah bahasa ataj'alu fiha mayyufsidu fiha. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua itu merupakan isti'lam dan inkishaf. Apa isti'lam itu? Setengah ngabarkan kepada Allah bahwasanya akan terjadi kemaksiatan, akan terjadi pembunuhan demi pembunuhan, andaikan Allah menciptakan khalifah, ya. Akan tetapi ya, habis ya waktunya. Bentar, ini separuh ini, tak rampungkan dulu biar tidak salah paham. Akan tetapi yang dimaksud khalifah oleh Allah itu, ya, yang dimaksud khalifah di sini mana yang benar? Apakah firman Allah atau perkataan malaikat? Ya. Firman Allah begini. Setelah malaikat itu mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami selalu mensucikanmu, selalu bertasbih kepadamu, selalu sholat kepadamu. Akan tetapi Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada apa yang tidak engkau ketahui. Ya. Aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Nah, di sini
Yang dimaksud khalifah oleh Allah itu adalah Banu Adam minal anbiya. Banu Adam minal anbiya. Ini perlu dicatat. Banu Adam minal anbiya wal mursalin wal auliya was sholihin wa man ta'atuh. Yang dimaksud khalifah itu keturunan Nabi Adam yang di situ akan menurunkan para nabi, para rasul, para aulia, para sholihin, para siddiqin, orang-orang soleh. Itu yang dimaksud khalifah. Wa ma ghairuhum, adapun selainnya dikatakan tatkala Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat bertanya madzalikal khalifah, siapa khalifah itu Gusti? Malaikat tanya, khalifah itu siapa? Ya, alladzina yufsiduna fil ardi bil ma'asi wa yaqtuluna ba'dahum ba'da, yaitu orang-orang yang akan merusak bumi dan membuat kemaksiatan di bumi dan akan saling bunuh besok. Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu. Akan tetapi yang dimaksud khalifah bukan mereka. Yang dimaksud khalifah oleh Allah itu bukan orang yufsiduna fil ard wa yusfikud dima, bukan. Tetapi yang dimaksud khalifah oleh Allah adalah min bani Adam minal anbiya wal mursalin, yaitu dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh dan juga orang-orang sedikit. Ini khalifahnya. Sementara orang-orang yang tidak taat, orang yang suka berbuat maksiat, ini masuk dalam apa yang dikatakan oleh Allah menjadi jawaban dari pertanyaannya malaikat, man dzalikal khalifah, siapa khalifah itu Gusti? Alladzina yufsiduna fil ard, yaitu orang-orang yang merusak bumi, wa yaqtuluna ba'dahum ba'dan, dan mereka saling bunuh. Ini adalah bagian daripada orang-orang yang keluar dari khalifahnya Allah, bukan khalifah. Jadi yang dimaksud khalifah itu adalah orang-orang khusus dari keturunan Nabi Adam, yaitu para anbiya wal mursalin was sholihin was siddiqin, dan juga orang-orang yang